Beberapa ribu penduduk benteng yang melarikan diri telah dijarah oleh beberapa ratus pengungsi jam tangan, perhiasan, uang tunai, dan makanan mereka, tidak menyisakan apapun untuk mereka. Makanan yang mereka bawa pun sudah langka. Ketika bencana terjadi, tidak satu pun dari mereka yang siap menghadapinya, jadi siapa yang berpikir untuk pergi dan mengambil makanan? Atau lebih tepatnya, orang-orang penting dari kubu tidak memiliki konsep tentang apa yang harus dilakukan di saat seperti ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka belum pernah menderita kelaparan sebelumnya. Jadi bahkan mereka yang membawa makanan hanya mengambil sedikit makanan ringan saja. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak dirampok. Misalnya, mereka yang berdiri dalam radius 5 meter di sekitar Ren Xiaosu terhindar dari penjarahan. Hanya saja para agresor pengungsi tidak berani berada di dekat Ren Xiaosu lebih lama lagi. Mereka semua takut jika mereka berdiri di dekatnya selama beberapa detik, Ren Xiaosu akan melihat sesuatu yang dia sukai pada mereka. Ren Xiaosu sedang memeriksa jam tangan baru yang mereka terima bersama Wang Fugui dan yang lainnya, tidak menyadari tatapan yang diberikan orang-orang di sekitarnya kepadanya. Terutama guru perempuan yang berdiri di belakangnya. Raut wajahnya sambil menatapnya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang rumit. Penduduk benteng yang melarikan diri di sekitar Ren Xiaosu semua dapat melihat bahwa para pengungsi takut pada pemuda ini. Mereka takut padanya. Sebenarnya, Ren Xiaosu tidak membunuh orang tanpa pandang bulu di kota. Dia membunuh orang-orang itu hanya karena dia terpaksa melakukannya. Namun entah kenapa, para pengungsi selalu memiliki ketakutan naluriah setiap kali menghadapi Ren Xiaosu. Dunia ini ditakdirkan untuk bekerja dalam jaring makanan. Yang penakut takut pada yang keji, sedangkan yang kental takut pada mereka yang membunuh dengan darah dingin. Setelah rombongan pengungsi selesai melakukan penggeledahan dan penjarahan, mereka kembali melapor kepada Wang Yiheng. Seseorang membisikkan beberapa kata ke telinganya, menyebabkan Wang Yiheng menoleh untuk melihat ke arah Ren Xiaosu. Tepat pada saat ini, Ren Xiaosu merasa ada seseorang yang sedang menatapnya. Jadi dia berbalik dan menatap Wang Yiheng. Namun, ada tatapan tenang di mata Ren Xiaosu. Seolah-olah dia tidak punya rasa takut sama sekali. Wang Yiheng memasang ekspresi cemberut sambil tetap diam. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berkata kepada pengungsi di sampingnya, abaikan Ren Xiaosu untuk saat ini. Jika dia mencoba melakukan hal lucu lainnya, kami selalu bisa memberinya pelajaran. Ketika Ren Xiaosu melihat tatapan Wang Yiheng beralih ke tempat lain, dia mencibir. Wang Yiheng hanyalah seseorang yang memilih yang lemah. Meskipun dia tidak pernah berurusan dengan Wang Yiheng sebelumnya, kota mereka tidak sebesar itu, dan hanya ada begitu banyak menir pabrik di sekitarnya. Karena itu, dia pernah mendengar tentang dia. Wang Fugui berkata dengan lembut, Wang Yiheng ini memiliki ibu baptis yang tinggal di benteng, dan karena dialah dia mendapat posisi menir di pabrik pasir. Ren Xiaosu mengangguk. Abaikan saja dia. Karena penggeledahan yang dilakukan Wang Yiheng terhadap penduduk benteng, hal itu menunda upaya pelarian seluruh kelompok. Saat ini, semua orang lelah dan berpikir sebaiknya mereka duduk dan beristirahat. Hanya dalam waktu singkat, banyak orang tergeletak di tanah. Itu terlalu melelahkan, sangat melelahkan sehingga semua orang tanpa sadar tertidur. Ren Xiaosu menginstruksikan, kalian pergi dan istirahat dulu. Saya akan berjaga-jaga selama paruh pertama malam ini. Liu Yuan, Wang Tua, kalian ambil bagian kedua. Yan Liu Yuan dan dia tidak bisa tidur pada saat yang bersamaan. Ini karena dia dan Yan Liu Yuan adalah satu-satunya orang yang membawa senjata di kelompok mereka, jadi salah satu dari mereka harus tetap waspada setiap saat. Dalam kelompok mereka, Wang Fugui, Xiao Yu, dan Wang Dalong tidak punya alasan untuk menyakitinya. Pertama-tama, Ren Xiaosu tidak mengungkapkan kepada mereka emas yang dia simpan di istananya. Kedua, tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai Stronghold 109 hidup-hidup tanpa bantuan Ren Xiaosu. Dalam gerombolan yang kacau ini, mereka berlima telah membentuk sebuah unit kecil. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk ke dalam kelompok mereka, dan Ren Xiaosu juga tidak akan mempercaya orang lain. Yan Liu Yuan berkata, Kak, kenapa kamu tidak tidur dulu dan aku akan berjaga-jaga untuk babak pertama? Kamu pasti lelah setelah semua yang kamu lalui hari ini. Tidak. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan berkata, pergilah dan tidurlah seperti yang aku suruh. Jangan buang waktu lagi. Oke. Yan Liu Yuan mengangguk patuh. Wang Fugui menghela nafas dalam hati. Melihat betapa baik perilaku Yan Liu Yuan di depan Ren Xiaosu, siapa yang bisa membayangkan anak ini baru saja menembak dan membunuh beberapa penjahat beberapa hari yang lalu? Kedua anak ini dipotong dari kain yang sama. Ketika semua orang tertidur, Ren Xiaosu mulai memikirkan apa yang harus mereka lakukan.
Jika mereka bisa masuk ke Stronghold 109, itu yang terbaik. Emas yang dia miliki dan persediaan obat-obatan yang dibawa oleh Wang Tua seharusnya cukup untuk hidup mereka. Namun jika mereka tidak bisa masuk, mereka harus puas tinggal di kota di luar Stronghold 109. Gempa bumi itu seharusnya berdampak pada Stronghold 109 juga, tapi tidak akan hancur seketika seperti yang dialami Stronghold 113. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berdiri dan berjalan ke arah Ren Xiaosu. Ren Xiaosu menatapnya. Jangan mendekat, atau kamu akan mati. Agak malu, pria parubaya itu berkata, saya adalah seorang supervisor di divisi logistik Stronghold 113. Namaku Liu Hai. Kali ini, giliran Ren Xiaosu yang tercengang. Dia ingat Luo Xinyu memberitahunya bahwa kakak laki-laki Liu Bu adalah seorang supervisor di divisi logistik. Tentunya itu tidak mengacu pada orang di depannya ini, kan? Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu merasa tidak senang. Saat itu, Ren Xiaosu ingin membunuh Liu Bu. Tapi dia, Su Xianchu, dan Yang Xiaojin bukanlah orang berdarah dingin, jadi mereka tidak membunuh Liu Bu. Tapi bukankah Liu Bu masih mengkhianati mereka semua? Dengan sikap Liu Bu, apakah saudaranya akan lebih baik darinya? Liu Hai memandang Ren Xiaosu dan berkata, sebenarnya seperti ini, saya ingin tahu apakah saya dapat bergabung dengan grup Anda. Ketika kita sampai di benteng 109, saya akan segera meminta bantuan kontak saya untuk mengatur tempat yang baik untuk menetap di dalam benteng. Jika Anda ingin uang, saya juga punya itu. Tapi semuanya disimpan di bank konsorsium King. Ren Xiaosu memberinya tatapan dingin. Itu adalah orang lain yang membuat janji kosong. Saya ragu bahkan kepala divisi Anda dapat melakukan apa yang baru saja Anda klaim, bukan? Jika Anda benar-benar mampu, Anda tidak akan hanya menjadi supervisor. Enyah. Liu Hai memucat saat dia terdiam untuk waktu yang lama. Banyak orang di sekitar terbangun karena keributan itu. Namun, mereka tidak bersuara dan hanya dia mendengarkan percakapan antara Liu Hai dan Ren Xiaosu. Faktanya, banyak dari orang-orang ini memiliki pemikiran yang mirip dengan Liu Hai. Sangat jelas terlihat bahwa Wang Yiheng dan para pengungsi lainnya tidak berani macam-macam dengan Ren Xiaosu. Dan Ren Xiaosu juga tampak sedikit lebih mudah didekati dibandingkan kelompok Wang Yiheng. Kalau begitu, bukankah lebih baik jika mereka bisa meminta Ren Xiaosu untuk merawat mereka? Mereka berasumsi Ren Xiaosu adalah orang yang baik karena kelompok yang dia asuh terdiri dari tua, muda, dan perempuan. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Wang Fugui dan Xiaoyu untuk Ren Xiaosu. Para siswa SMA Stronghold 113 nomor 2 tergeletak dan tergeletak di tanah. Mereka tidak peduli lagi apakah itu kotor atau tidak karena semua orang kelelahan. Hanya guru perempuan itu yang masih memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. Ketika dia melihat orang-orang mendekati Ren Xiaosu untuk meminta bantuan, matanya berbinar. Namun yang mengejutkannya, Ren Xiaosu menepis semua pemikiran itu. Dia sedikit kecewa, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga mulai tertidur. Ini adalah hari yang melelahkan bagi guru perempuan ini saat dia memimpin murid-muridnya melarikan diri. Di tengah malam, Yan Liuan terbangun. Kak, giliranmu untuk tidur. Ren Xiaosu mengangguk. Dia melirik ke arah Xiaoyu, Wang Fugui, dan Wang Dalong, yang semuanya tertidur lelap. Berpikir, dia berkata sambil menghela nafas, biarkan mereka beristirahat dengan baik hari ini. Tidak apa-apa, hanya kamu dan aku yang berjaga malam ini. Keesokan paginya, Ren Xiaosu bangun pagi-pagi sekali. Dia tidak mengerti kenapa, tapi karena dia menjadi makhluk gaib, dia merasa lebih energik dari sebelumnya. Rasanya seperti ada api yang menyala tanpa henti di dalam tubuhnya. Dia hanya tidur selama 4 jam tadi malam. Namun setelah bangun, dia bisa merasakan dirinya kembali dalam kondisi terbaiknya. Wang Fugui mengeluarkan makanannya dan menyerahkannya kepada semua orang. Mereka sekarang berbagi makanan. Tidak ada yang menyembunyikan apapun dari yang lain. Melihat ribuan pelarian kelaparan tanpa makanan, para pelarian yang berada di samping kelompok Ren Xiaosu menelan ludah saat melihat mereka makan. Tapi mereka hanya bisa melihat mereka makan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang berani mendekati Ren Xiaosu untuk meminta makanan. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu tidak ada seorang pun yang mau berbagi makanan di saat seperti ini. Daripada ditolak, lebih baik mereka tidak bertanya. Di sisi Wang Yiheng, mereka menjarah banyak makanan. Namun masalahnya bagi mereka adalah sebagian besar pengungsi tersebut juga tidak membawa makanan. Dan jumlah pengungsi di pihak Wang Yiheng berjumlah lebih dari 600 orang. Pada akhirnya, hanya Wang Yiheng dan beberapa lusin pengungsi kepercayaannya yang berhasil mendapatkan makanan. Sisanya harus kelaparan. Kita harus terus bergerak.
Wang Yiheng berkata dengan wajah cemberut, kalian yang belum makan apapun, jangan khawatir. Saya yakin akan ada makanan di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita semua akan makan sayuran liar dan kulit pohon jika perlu. Para pengungsi yang belum punya apa-apa untuk dimakan semuanya mengeluh di kepala mereka, ya, benar, kamu mengaku akan memetik sayuran liar bersama kami setelah makan sepuasnya. Di mana kamu tadi? Namun, mereka tidak berani berbicara meskipun sedang marah. Kenyataannya, kelompok pengungsi ini tidak bersatu. Seperti yang dijelaskan Ren Xiaosu, mereka hanyalah gerombolan. Wang Yiheng memimpin para pengungsi dalam pawai. Ribuan warga benteng yang melarikan diri mengikuti mereka dan mulai bergerak juga. Ren Xiaosu sedikit bingung. Jika dialah yang dirampok, dia tidak akan mengikuti Wang Yiheng dan para pengungsi itu meskipun itu berarti kematian. Namun warga kubu yang melarikan diri ini berbeda karena mereka tetap harus mengikuti para pengungsi meski dirampok oleh mereka. Ayo pergi. Ren Xiaosu berkata kepada Xiaoyu dan yang lainnya, masih jauh dari Stronghold 109. Kita tidak bisa bersantai. Xiaoyu mengangguk. Mayoritas penduduk kota memiliki mental yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tinggal di benteng. Apapun penderitaan yang mereka alami, mereka sudah mengalaminya sejak lama. Para siswa di belakang Ren Xiaosu juga berdiri. Guru mereka mengerang kesakitan dan bahkan terjatuh ke tanah. Ren Xiaosu berbalik untuk melihat dan melihat beberapa siswa perempuan ingin membantu guru mereka. Pada akhirnya, guru perempuan itu perlahan bangkit sendiri. Dia berkata kepada murid-muridnya, gurumu baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Kita tidak boleh melupakan kelompok utama. Seorang siswa berkata dengan lembut, Miss Jiangwu, aku sangat lapar. Mereka belum makan selama sehari penuh, dan setelah melarikan diri dalam waktu yang lama, bagaimana mungkin mereka tidak lapar? Beberapa siswa bahkan mengalami pusing. Guru perempuan bernama Jiangwu berada dalam situasi yang sulit. Dia menghibur, mari kita terus bergerak maju. Siapa tahu kita bisa menemukan makanan di sepanjang jalan. Dan mungkin ada orang dari Stronghold 109 yang dikirim untuk menyelamatkan kita. Jika tidak ada yang berhasil, gurumu akan memetik beberapa sayuran liar untuk kita makan. Guru, sayuran liar itu seperti apa? Seorang siswa perempuan bertanya. Ren Xiaosu melirik siswi itu dan melihat dia masih mengenakan gelang emas. Jika kelompok mereka tidak berdiri di dekat Ren Xiaosu tadi malam, gelang emas itu mungkin telah diambil oleh para pengungsi. Anak-anak ini tumbuh di dunia di bawah perlindungan konsorsium sepanjang hidup mereka. Mereka bahkan tidak mencium sedikit pun dari lingkungan sulit yang harus dilalui oleh orang-orang yang tinggal di luar benteng, jadi tentu saja mereka tidak akan tahu seperti apa sayur-sayuran liar itu. Tapi pertanyaan ini juga membuat Jiangwu bingung. Dia hanya mendengar orang-orang di sekitar mereka mengatakan bahwa mereka bisa memetik sayuran liar untuk dimakan, namun dia tidak memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi apa itu sayuran liar. Ini bukanlah sesuatu yang telah mereka pelajari di kubu sebelumnya. Tapi Jiangwu tidak bodoh. Dia diam-diam menunjuk ke arah Ren Xiaosu dan kelompoknya, lalu berbisik kepada murid-muridnya, lihat orang-orang di depan itu. Anda bisa melihat sekilas bahwa mereka lebih mampu dibandingkan yang lain. Apapun tanaman yang mereka petik, kami akan mengikuti dan memilih tanaman yang sama dengan mereka. Ren Xiaosu belum menyadari bahwa guru bernama Jiangwu ini telah mengidentifikasi dia sebagai orang yang paling cakap dari seluruh kerumunan yang melarikan diri. Seorang siswa berkata, mengapa kita tidak memintanya membantu kita saja? Jiangwu menggelengkan kepalanya. Sekarang benteng telah dihancurkan, kalian harus memahami sesuatu, tidak ada seorang pun yang berhutang bantuan kepada kami, kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Setelah berangkat lagi, kondisi pikiran Xiaoyu, Wang Fugui, Yan Liuan, dan Wang Dalong jelas kembali lebih baik. Xiaoyu berbalik untuk melihat Jiangwu dan murid-muridnya, lalu berkata dengan lembut kepada Ren Xiaosu dengan suara gembira, ada beberapa gadis cantik di kelompok siswa benteng itu, dan mereka bahkan seumuran denganmu. Bagaimana dengan itu? Siapa yang menarik perhatianmu? Ingin membiarkan kakak pergi dan berbicara dengan mereka atas namamu? Mereka pasti akan bersedia mengikuti Anda jika Anda bisa mengurus makanan mereka. Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak Xiaoyu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mencapai Stronghold 109 adalah prioritas utama kami. Baiklah. Xiaoyu menyeringai. Tetapi jika Anda berubah pikiran, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Kakak akan merawat anak-anakmu di masa depan. Tiba-tiba, mata Ren Xiaosu berbinar ketika dia melihat tanaman yang tumbuh di pinggir jalan. Dia berjalan mendekat dan mencabut seluruh akar dari tanah. Ketika Jiangwu melihat ini, dia buru-buru membisikkan kepada murid-muridnya, pergi
pergi dan cari tanaman yang sama yang dia petik. Para siswa yang sudah beberapa lama lapar bergegas ke pinggir jalan. Saat itu, Ren Xiaosu memberitahu Wang Fugui, tanaman ini tidak boleh dimakan. Setelah saya mengalaminya 2 tahun lalu, saya menderita diare selama 3 hari berturut-turut. Ketika Jiang Wu dan murid-muridnya mendengar itu, mereka terdiam. Satu demi satu, mereka membuang tanaman yang baru saja mereka petik dari tanah. Sekarang, Ren Xiaosu menyadari bahwa para siswa sedang belajar darinya. Setelah berpikir beberapa lama, dia memberitahu Wang Fugui, tanaman kecil di sebelah kakimu itu dikenal sebagai rumput bantal, Acacia purse 1. Merupakan tanaman yang dapat dimakan yang jika dimakan mentah akan terasa pahit karena sifat basanya. Tapi dibandingkan dengan bertahan hidup, apa yang sedikit pahit? Wang Fugui bingung kenapa dia dididik tentang hal seperti ini. Keluargaku selalu membuat kue pangsit shepherd, jadi aku tahu ini. Namun, Ren Xiaosu tidak mengatakan ini demi dirinya. Jiang Wu menatap Ren Xiaosu karena dia telah mengamatinya selama ini dan tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Dia mengatakan itu untuknya. Jiang Wu melirik Ren Xiaosu sebelum kembali ke murid-muridnya dan berkata, semuanya, pergi dan ambil dompet gembala itu. Setelah dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Ren Xiaosu lagi dan menemukan dia sudah pergi bersama kelompoknya. Tertawa di samping Ren Xiaosu, Yan Liyuan berkata, Kak, apakah kamu tertarik dengan guru perempuan itu? Dia cukup cantik. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Saya hanya berharap guru itu akan bertahan lebih lama dengan melakukan itu saja. Jiang Wu pasti sangat menderita setelah membawa murid-muridnya keluar dan melarikan diri dari benteng. Di saat seperti ini, siapa yang punya waktu untuk peduli apakah orang lain hidup atau mati? Ren Xiaosu adalah orang yang egois, tetapi ini tidak mencegahnya untuk sedikit mengagumi Jiang Wu. Ketika kelompok beranggotakan beberapa ribu orang itu bergerak maju, kebanyakan dari mereka melakukannya dalam keadaan kelaparan yang ekstrim. Terutama karena saat itu awal musim dingin, mereka yang tidak makan merasa sangat kedinginan. Pada saat ini, sayuran liar mulai menyusut. Bahkan tanaman sekuat dompet shepherd sudah mulai layu. Massa yang melarikan diri menjelajahi pinggir jalan saat mereka maju, mencari apa saja mulai dari tanaman, kulit pohon, dan akar pohon untuk dimakan. Pada awalnya, orang-orang dari kubu masih memegang teguh harkat dan martabatnya. Tapi sekarang karena mereka lapar, mereka menjatuhkan apapun yang tersisa. Sebaliknya, Ren Xiaosu dan teman-temannya yang tidak merasakan stres apapun. Mereka telah memakan makanan seperti itu selama ini. Sayuran liar jika dimakan mentah, rasanya pahit. Mereka akan meninggalkan sisa rasa yang sepat. Beberapa orang muntah setelah memakannya karena tubuh mereka tidak dapat menangani makanan tersebut. Namun, beberapa orang bahkan lebih malang lagi. Mereka akhirnya jatuh ke tanah dan mulut mereka mulai berbusa setelah memakan beberapa makanan tak dikenal yang mereka temukan. Tidak ada yang peduli dengan orang-orang yang jatuh ke tanah. Semua orang berjalan melewati mereka dengan acuh tak acuh dan terus maju, seolah-olah mereka adalah sekelompok tubuh tanpa jiwa. Hanya Ren Xiaosu yang menghentikan langkahnya. Dia memandang seseorang yang terjatuh dan berkata kepada Yan Liyuan, ini adalah gejala memakan akar pulsatila 1, yang biasa saya sebut seledri liar atau ginseng beracun. Daun tanaman ini bentuknya persis seperti daun seledri. Jika salah dimakan, orang tersebut akan menunjukkan tanda-tanda mual, muntah, tangan dan kaki dingin, serta kelumpuhan anggota badan. Dalam kasus yang serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. Jiang Wu, yang mengikuti dengan tenang, memperhatikan apa yang dia katakan. Setelah itu, ia memperingatkan murid-muridnya untuk tidak memetik tanaman yang daunnya mirip seledri. Para siswa berkata dengan bingung, tapi daun seledri itu seperti apa? Para siswa ini dulunya tinggal di kubu, sehingga wajar jika semua kebutuhan pokok mereka ditanggung oleh orang tua mereka. Jadi siapa yang mungkin mengetahui seperti apa bentuk daun seledri? Setelah beberapa ribu orang yang melarikan diri melewatinya, jalan yang mereka ambil tampak seperti dipenuhi belalang. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat kendaraan off-road di depan mereka. Bukankah itu kendaraan Luolan? Kenapa dibiarkan begitu saja di sana? Semua orang pergi untuk melihat dan terkejut melihat rangka kendaraan sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Jalan tanah di hutan belantara ini sangat bergelombang, jadi meskipun kendaraan off-road cocok untuk kondisi seperti itu, tetap saja tidak tahan terhadap pelecehan. Bahkan mungkin Luolan tidak menyangka bahwa dia akan mengalami kecelakaan. Akibatnya, mereka terpaksa meninggalkan kendaraan tersebut. Sekelompok pelarian dengan panik membuka pintu kendaraan untuk mencari apapun di dalamnya yang bisa dimakan, namun mereka semua kecewa karena bagian dalam kendaraan telah dibersihkan. Bahkan kulit joknya pun telah dilucuti.
Tak hanya itu, beberapa bagian yang mudah dibawa juga dilucuti. Ren Xiaosu menyimpulkan bahwa suku cadang tersebut pasti telah diambil untuk digunakan sebagai suku cadang jika kendaraan lain mengalami kerusakan. Sedangkan untuk kendaraan ini ditotal. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah Luolan berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke Stronghold 109. Logikanya, Luolan mungkin sudah tiba di Stronghold 109 sekarang. Saat ini, banyak dari mereka yang melarikan diri sedang mendiskusikan apakah mereka akan diizinkan masuk ke dalam benteng ketika mereka sampai di sana. Atas dasar apa Stronghold 109 menolak mereka masuk? Bagaimanapun, mereka adalah penghuni sah sebuah benteng. Meskipun ada perpecahan besar di antara berbagai kubu, dengan organisasi sebagai pengendali sebenarnya dari tiap kubu, mereka semua seharusnya berada di medan pertempuran yang sama. Beberapa dari orang-orang ini juga mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan diizinkan masuk. Mereka berasal dari Stronghold 113 yang dikendalikan oleh Konsorsium King. Namun Stronghold 109 yang mereka tuju dikendalikan oleh Konsorsium Li. Jika mereka menolak untuk mengizinkan mereka masuk, sebenarnya tidak ada yang bisa mereka keluhkan. Ren Xiaosu berpikir orang-orang penting dari konsorsium seperti Luolan mungkin tidak perlu memikirkan apakah mereka akan diizinkan masuk ke dalam benteng. Bagaimanapun, konsorsium Li masih harus memberikan perhatian kepada konsorsium King. Namun bagi orang lain, sulit untuk mengatakan di mana mereka akan berakhir. Mereka terus bergerak. Namun tidak lama kemudian, Ren Xiaosu melihat truk angkut militer lainnya diparkir sendirian di jalan. Namun kendaraan lain mogok. Semua orang berjalan mendekat dan menyadari bannya kempes. Apakah mereka tidak punya ban cadangan? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Ketika truk pengangkut militer melewati Ren Xiaosu, dia melihat truk itu penuh dengan tentara. Jelas sekali, mereka telah membebani truk dengan terlalu banyak orang. Jika ada lagi kendaraan mereka yang mogok, Ren Xiaosu berpikir mungkin akan sangat sulit bagi Luolan untuk mencapai Stronghold 109. Tapi semua orang sangat gembira melihat kendaraan yang rusak ini. Ketika Luolan dan orang-orangnya lewat seperti angin, para pelarian memikirkan apa yang memberi mereka hak untuk bepergian dengan kendaraan sementara orang lain harus berjalan kaki. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Keadaan pikiran mereka telah kembali seimbang. Pada malam ini, semua orang duduk di samping truk angkut militer yang ditinggalkan untuk beristirahat. Tempat ini bahkan tidak bisa disebut sebagai perkemahan, karena tempat ini hanyalah kumpulan orang yang berkerumun di tanah di hutan belantara untuk tidur. Tanahnya membeku, dan berbaring di atasnya akan menyebabkan suhu dingin tanah meresap ke dalam tubuh mereka. Banyak dari orang-orang ini yang ingin menyalakan api unggun, namun masalahnya adalah mereka tidak punya apa-apa untuk menyalakan api. Setelah Ren Xiaosu menemukan tempat untuk Yan Liuan dan yang lainnya, dia pergi mengambil kayu bakar. Cuaca terkutuk semakin dingin, sehingga kayu bakar harus bertahan sepanjang malam. Jika tidak, semua orang bisa dengan mudah masuk angin saat bangun keesokan paginya. Meskipun Wang Fugui membawa perbekalan obat, siapa yang waras akan memilih sakit tanpa alasan yang jelas? Saat ini, mencari kayu bakar cukup mudah. Ketika Ren Xiaosu kembali membawa tumpukan besar, dia melihat Jiang Wu berjongkok di tanah saat dia mencoba menyalakan api unggun. Guru perempuan ini telah mengatur murid-muridnya dan meminta mereka mengumpulkan kembali banyak kayu bakar. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga mengebor kayu untuk menyalakan api. Ren Xiaosu diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa guru wanita yang lembut ini mungkin belum pernah melakukan pekerjaan seberat itu sebelumnya. Orang normal yang ingin menyalakan api dengan cara ini mungkin tidak dapat menyalakannya setelah tangan mereka melepuh karena mengebor kayu. Jiang Wu berpikir sebaiknya dia dengan keras kepala mengebor tangan untuk menyalakan api. Seorang siswa laki-laki berkata, "Guru, mengapa guru tidak membiarkan saya yang melakukannya?" Jiang Wu menggelengkan kepalanya. "Kamu adalah pelajar. Tidak perlu melakukan kerja kasar dan berat seperti itu. Pergi dan istirahatlah." Dia melirik ke sisi Ren Xiaosu, berharap belajar dari melihat bagaimana dia mengebor kayu untuk membuat api. Pada akhirnya, dia melihat Ren Xiaosu mengeluarkan sekotak korek api. Mengapa orang ini selalu siap? Jiang Wu menutup mulutnya dengan heran. Mereka semua jelas-jelas adalah sesama pelarian, tetapi mengapa dia merasa bahwa kelompok Ren Xiaosu jauh lebih mudah melakukannya daripada yang lain? Ketika Ren Xiaosu menyalakan api, itu menambah warna hangat pada kegelapan perkemahan. Cahaya bulan yang tadinya dingin juga diberi sentuhan kehangatan. Tentu saja, bukan hanya Ren Xiaosu yang berhasil menyalakan api di perkemahan. Beberapa perokok juga membawa korek api. Namun ketika beberapa wanita mendatangi mereka untuk meminta meminjam api, permintaan lancang pun diajukan kepada mereka. Sudah berapa lama sejak mereka lolos dari bencana?
Jadi siapa yang rela menyerahkan diri hanya untuk menyalakan api unggun? Jiang ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berjalan ke area Ren Xiaosu. Xiao Yu dan yang lainnya sedang mengobrol ketika dia melihat Jiang Wu berhenti untuk melihatnya. Bolehkah saya? Jiang Wu bertanya diam-diam, bolehkah saya meminjam api Anda? Saya bisa menawarkan Anda kayu bakar sebagai gantinya. Tentu, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Tidak perlu memberi kami kayu bakar apapun. Kami punya cukup. Terima kasih. Jiang Wu berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak. Dia berlari kembali ke daerahnya dan membawa kayu bakar. Lalu dia menggunakan api unggun Ren Xiaosu untuk menyalakannya. Para siswa semua menonton seperti sekawanan anak-anak yang menunggu untuk diberi makan. Ketika Jiang Wu menyalakan api unggun mereka, semua siswa berkumpul untuk mencari kehangatan. Tubuh mereka menjadi sangat dingin hingga jari tangan dan kaki mereka membeku. Tiba-tiba, dua pria parubaya berdiri dan berjalan menuju kelompok Ren Xiaosu. Tapi sebelum mereka bisa mendekati mereka, Xiao Yu sudah memberi mereka jawaban, tidak, yang dingin. Kedua pria parubaya itu dengan kesal kembali ke tempat asal mereka, bertanya-tanya mengapa ada perbedaan besar dalam sikap mereka terhadap pria dan wanita. Kakak Xiao Yu cukup tegas, kata Yan Liwiwan sambil tersenyum. Dia menirukan nada bicara kakak Xiao Yu dan berkata dengan dingin, tidak. Apa yang Anda tahu? Xiao Yu tersenyum dan memutar matanya ke arahnya. Guru bernama Jiang Wu itu tampaknya cukup baik dan orang yang baik. Kedua pria itu tega menunggu seorang wanita memberi contoh bagi mereka sebelum mereka maju untuk meminta bantuan. Mereka sama gagalnya dengan laki-laki. Selain itu, Jiang Wu telah lama mencoba menyalakan api dengan mengebor kayu secara tangan. Dia hanya datang untuk meminjam api kami ketika dia tidak punya pilihan. Adapun yang lain, mereka hanya tahu untuk menerima hasil kerja kita dan bahkan tidak mau melakukan upaya apapun untuk kelangsungan hidup mereka. Ketika Xiao Yu mengatakan ini, dia dengan sengaja meninggikan suaranya. Sekelompok pria di sekitarnya merasa sangat malu. Kemudian dia tersenyum pada Ren Xiaosu dan berkata, saya hanya berani berbicara lebih keras karena ada Anda. Jadi, apa pendapatmu tentang gadis itu? Ren Xiaosu bingung. Apa yang kamu bicarakan? Berhentilah bersikap bodoh. Xiao Yu terkikik. Meskipun dia terlihat sedikit lebih tua darimu, istri yang dewasa menjamin kehidupan yang menyenangkan. Selama dia orang baik, itu sudah cukup. Baiklah, baiklah, kakak Xiao Yu. Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Makan saja. Saat ini, Jiang Wu sedang duduk mengelilingi api unggun bersama murid-muridnya. Dia menghibur mereka, semuanya, tidurlah yang nyenyak malam ini. Aku punya jepit rambut yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan lecet di kaki kalian sebelum kalian tidur. Semua siswa terdiam. Seorang siswi menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih, guru. Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan semua hal ini untuk kami. Kami tidak lagi di sekolah. Apa yang kamu katakan? Jiang Wu menyela. Aku gurumu, jadi aku harus membawa kalian ke benteng dengan aman. Guru, saya rindu rumah. Aku sangat merindukan orang tuaku, aku bertanya-tanya di mana mereka sekarang. Para siswa mulai menangis sambil melanjutkan. Baru pada saat itulah kesedihan mereka akibat bencana tersebut akhirnya tercurah. Ketika seseorang mulai menangis, orang-orang di sekitarnya juga ikut menangis. Itu menular. Orang-orang yang melarikan diri dari benteng semuanya menangis, dan semua orang merasa sedih. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Hanya Ren Xiaosu dan teman-temannya yang duduk di antara kerumunan orang yang menangis dengan wajah tercengang. Kak, haruskah kita menangis juga? Yan Liwiwan bertanya dengan lemah lembut sambil melihat sekelilingnya. Tidak apa-apa, kita tidak perlu menangis, kata Ren Xiaosu tanpa berkata-kata. Tiba-tiba, langkah kaki dan beberapa suara terdengar dari arah datangnya. Mereka mendengar seseorang di sana berteriak, lihat, itu ada nyala api. Pasti ada yang selamat. Ren Xiaosu berbalik dan terkejut melihat seorang pria muda berlari ke arah mereka bersama beberapa lusin orang. Pemuda itu berteriak penuh semangat, lihat, apa yang sudah kukatakan pada kalian semua. Aku bilang aku akan membawa kalian semua ke yang lain, bukan? Ren Xiaosu sedikit bingung. Kelompok orang ini juga pasti sudah kabur dari kubu, bukan? Mengapa mereka baru saja menyusul? Ketika pemuda itu mendatangi kelompok yang lebih besar, seseorang bertanya, apakah kalian juga melarikan diri dari benteng? Saya ingat orang-orang di belakang kita telah dicegah untuk melarikan diri oleh serangga aneh itu, bukan? Seseorang menjawab, itu semua berkat Chen Wudi. Dialah yang membantu membuka jalan agar kami bisa melarikan diri. Oh ya, dia adalah makhluk gaib. Pemuda bernama Chen Wudi berkata dengan gembira, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan.
Sage agung yang setara dengan surga akan menaklukkan semua iblis dan monster untuk melindungi manusia. Ren Xiaosu berpikir, apa-apaan ini? Dia melihat lebih dekat dan merasakan pakaian Chen Wudi terlihat sedikit aneh. Ada beberapa kata yang tertulis di bagian dada pakaian bergaris biru putih yang dikenakannya, Rumah Sakit Jiwa Stronghold 113 nomor 3. Apa? Orang ini adalah pasien gangguan jiwa? Ren Xiaosu pernah mendengar gelar, petapa agung yang setara dengan surga, sebelumnya. Dulu ada satu set buku di sekolah bernama Perjalanan ke Barat yang bisa dipinjam oleh siswa. Ada juga bar yang beroperasi sebelum alkohol dilarang. Pendongeng di bar senang bercerita tentang Zhao Zilong dari 3 kerajaan yang menyerang pasukan Cao Cao 7 kali pada pertempuran Changban 1, dan juga tentang sage agung yang setara dengan surga, San Wukong, yang mendatangkan malapetaka di surga. Istana. Zhang Jinglin mengatakan bahwa itu adalah bagian dari 4 novel klasik hebat dan merupakan harta umat manusia. Ada juga 2 novel berjudul Dream of the Red Chamber dan Water Marine. Namun sang pendongeng belum pernah menceritakan mimpi kamar merah. Seseorang pernah bertanya kepada pendongeng mengapa dia tidak pernah menceritakan mimpi kamar merah. Pendongeng tersenyum dan berkata itu karena menurutnya cerita itu kurang menarik. Beberapa tahun yang lalu, Ren Xiaosu suka mengajak Yan Liuan untuk mendengarkan ceritanya. Namun ketika alkohol dilarang, kehidupan pun menjadi lebih sulit. Karena mereka tidak tahu kemana perginya pendongeng, mereka tidak dapat mendengarkan ceritanya lagi. Saat ini, seseorang berbisik kepada seseorang yang berdiri di samping Chen Wudi. Apakah dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa? Bukankah dia salah satu dari orang-orang yang ditangkap konsorsium King beberapa waktu lalu? Pria di samping Chen Wudi berbisik, saya khawatir hal itu mungkin terjadi. Dia adalah makhluk gaib yang dapat mewujudkan tongkat di tangannya. Faktanya, dia juga sangat kuat. Tapi dia tetap bersikeras bahwa dia adalah reinkarnasi dari Sage Agung. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sejujurnya, mereka akan menganggap Chen Wudi hanya sebagai pasien paranoia jika dia bukan makhluk gaib. Tapi sekarang berbeda karena beberapa orang, dalam keadaan linglung, sebenarnya mulai sedikit mempercayai apa yang dikatakan Chen Wudi. Namun tentu saja mereka juga skeptis. Ren Xiaosu memandang Chen Wudi dengan rasa ingin tahu karena dia sekarang sangat tertarik pada segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib. Tapi saat tatapan Chen Wudi menyapu kerumunan, ekspresinya berubah ketika dia melihat Ren Xiaosu. Matanya tampak dipenuhi kegembiraan. Beri jalan. Beri jalan. Chen Wudi menerobos kerumunan saat dia berjalan ke Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mendapat firasat buruk tentang ini. Yan Liuan bertanya dengan berbisik, "Kak, apakah kamu kenal dia?" "Tidak." Ren Xiaosu berkata dengan bingung. Chen Wudi sedang mendekati Ren Xiaosu. Akhirnya, dia berhenti ketika dia sampai di hadapan Ren Xiaosu dan menatapnya dengan mata tajam. "Menguasai," kata Chen Wudi secara mengejutkan. Ren Xiaosu tidak menjawab. "Apa-apaan?" Chen Wudi berbalik dan berteriak kepada orang-orang yang bersamanya, "Saya menemukan tuan saya. Kalian semua jaga dirimu baik-baik. Saya akan mengantarnya ke surga barat berziarah untuk mendapatkan kitab suci Buddha." Semua orang yang menonton tidak bisa berkata-kata. Wang Fugui ada di samping mereka dan mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan ketika melihat ekspresi terkejut Ren Xiaosu. Namun saat ini, Chen Wudi menoleh ke arah Wang Fugui dan berkata, "Pixie, apa yang kamu tertawakan?" Wang Fugui berhenti tertawa. Chen Wudi mengabaikannya dan terus menatap Wang Dalong. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Biksu pasir, kamu di sini juga? Itu hebat." Wang Dalong bingung dan tiba-tiba merasa hubungannya dengan ayahnya sepertinya telah berubah. Awalnya, mereka adalah ayah dan anak. Namun hal itu telah berubah menjadi hubungan sesama murid. "Apa-apaan?" Ren Xiaosu tiba-tiba merasa sedikit melankolis. Apakah dia benar-benar harus pergi ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci Buddha? Titik balik dalam hidup selalu tidak terduga. Ren Xiaosu menatap Chen Wudi dengan cemas. "Saya harus menjelaskan bahwa saya bukan guru Anda, dan saya tidak akan pergi ke surga barat berziarah untuk mendapatkan kitab suci Buddha. Itu tidak benar." Chen Wudi menggelengkan kepalanya. "Tuan, arah mana yang Anda tuju?" "Barat daya." Ren Xiaosu sedikit terkejut. "Benteng 109 ada di barat daya." Chen Wudi berkata dengan sungguh-sungguh, surga barat juga berada di barat daya. Mungkin guru belum menyadarinya, tetapi Anda sudah berziarah. "Apa-apaan?" Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu dibuat bingung oleh seseorang. "Aku akan mengulanginya sendiri,"
Aku benar-benar bukan tuanmu, Wang Tua bukanlah fiksi, dan orang di sebelahnya adalah Wang Dalong, bukan Friarsan. Chen Wudi melambaikan tangannya. Itu tidak penting. Ren Xiaosu dan Wang Fugui tercengang. Apa yang dia maksud dengan hal itu tidak penting? Itu sangat penting, oke. Di samping mereka, Yan Liuyuan berusaha menahan tawanya karena dia takut akan menarik perhatian Chen Wudi. Xiao Yu bersembunyi di belakang Yan Liuyuan, dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak hingga tubuh mereka mulai gemetar. Saat ini, seseorang bertanya, apa yang kalian temui saat melarikan diri? Mereka yang baru saja bergabung dengan kelompok yang lebih besar masih dalam keadaan shock. Serangga dengan wajah manusia di punggungnya itu sangat menakutkan. Tadi malam, kami bahkan mendengar serigala melolong. Kami sangat ketakutan sehingga kami tidak berani tidur sepanjang malam. Tapi untungnya, Chen Wudi. Panggil aku Sage Agung, koreksi Chen Wudi. Oke. Untungnya, Sage Agung membantu kami mengusir semua serangga. Mereka sepertinya sangat takut padanya. Orang yang berbicara kelelahan karena dia terus-menerus merasa takut selama 2 hari terakhir. Kini setelah mereka bergabung dengan ribuan orang lainnya, mereka akhirnya merasakan rasa aman. Sementara itu, Ren Xiaosu mulai memikirkan bagaimana caranya bergaul dengan Chen Wudi ini. Orang ini mengaku sebagai reinkarnasi dari Sage Agung yang setara dengan surga, tetapi Ren Xiaosu tidak mempercayai klaimnya. Dia mengira orang ini sudah terlalu banyak mendengar kisah Raja Kera ketika dia masih muda, jadi dia akhirnya berfantasi dirinya menjadi pahlawan. Faktanya, Ren Xiaosu menyadari setelah membaca Perjalanan ke Barat bahwa gambaran heroik pantang menyerah dari Sage Agung yang menundukkan kejahatan hanyalah imajinasi orang-orang. Mereka hanya membesar-besarkan citranya karena mereka membutuhkan seorang pahlawan yang patut dicontoh. Saat ini, Wang Yiheng dan yang lainnya datang. Dia sengaja menghindari Ren Xiaosu dan berkata kepada sekelompok orang yang baru saja tiba, serahkan semua barang berharga Anda. Dia masih memperhatikan Ren Xiaosu saat dia berbicara. Strategi Wang Yiheng sangat sederhana. Pertama, saya tidak akan memprovokasi Anda dan rakyat Anda. Tapi saat aku menindas yang lain, sebaiknya kamu juga tidak ikut campur. Kami berdua memegang senjata, jadi uruslah urusanmu sendiri. Namun, dia tercengang ketika pandangannya tertuju pada sisi Ren Xiaosu di mana dia melihat Chen Wudi memunculkan tongkat logam hitam dan emas dari udara tipis. Ren Xiaosu juga terkejut. Staf logam memiliki pita emas di setiap ujungnya, dengan bagian tengah berwarna hitam. Bukankah ini tongkat berlingkar emas dari Perjalanan ke Barat? Ketika Wang Yiheng menoleh ke arah Chen Wudi, dia melihat Chen Wudi mengerahkan tongkat lingkaran emas ke arahnya dan berkata, itu kamu, Xiao Xuanfeng 1. Wang Yiheng bingung, siapa Xiao Xuanfeng itu? Wang Yiheng berpikir meskipun orang ini menderita penyakit mental, pastinya dia harus disebut iblis tua gunung hitam, monster berjubah kuning, atau semacamnya, bukan? Dengan memanggilku Xiao Xuanfeng, bukankah kamu terlalu meremehkanku? Tapi sebelum Wang Yiheng sempat bereaksi, dia melihat Chen Wudi mengayunkan tongkat ke arahnya. Chen Wudi meraung, kamu tidak diperbolehkan menindas orang-orang di sini. Ren Xiaosu menyuruh Yan Liuyuan dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Dia takut seseorang secara tidak sengaja akan terluka dalam pertempuran itu. Wang Yiheng masih memiliki pistol. Ketika Wang Yiheng melihat tongkat lingkaran emas diayunkan ke arahnya, dia secara refleks mundur dan segera mengeluarkan senjatanya. Staf Chen Wudi melewati ujung hidung Wang Yiheng sebelum membanting ke tanah, menimbulkan awan debu saat tanah bergetar. Dalam keterkejutannya, Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah staf Chen Wudi benar-benar memiliki berat lebih dari 13.500 kati 1. Tidak, itu seharusnya tidak terlalu berat. Dengan suara keras, kilatan moncong muncul dari pistol Wang Yiheng. Tapi semua orang tercengang. Tidak ada yang tahu kapan Chen Wudi meletakkan tongkatnya secara horizontal di depan dadanya. Dia tertawa dan berkata, tidak ada peluru yang bisa menembus batang lingkaran emasku. Di dekatnya, Yan Liuyuan dengan penasaran berkata, tetapi pelurunya tidak mengenai tongkat lingkaran emas Anda. Dadamu berdarah. Chen Wudi menatap dadanya, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, brengsek. Setelah itu, pembuluh darah di leher Chen Wudi berdenyut, dan peluru yang masuk ke dadanya dikeluarkan dari tubuhnya dengan kekerasan. Faktanya, Ren Xiaosu memperhatikan peluru itu sendiri tidak menembus kulitnya. Ia masih bisa melihat sebagian peluru kuningan terlihat di permukaan kulit Chen Wudi. Menurut cerita, Sage Agung yang setara dengan surga begitu kuat hingga pada dasarnya kebal. Tapi kekuatan otot seperti apa yang diperlukan untuk menghentikan penetrasi peluru? Ren Xiaosu sangat yakin dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Wang Yiheng mengatupkan giginya dan mencoba melepaskan tembakan lagi. Namun dalam sekejap mata, Chen Wudi menghilang dari pandangan.
Sesaat kemudian, tongkat lingkaran emas yang berat muncul di sebelah kiri Wang Yiheng, bergetar saat melayang di udara. Rasanya udara di sekitarnya hampir beresonansi. Saat para pengungsi di sekitar Wang Yiheng melarikan diri dari lokasi pertempuran, tongkat lingkaran emas menghantam pinggang Wang Yiheng dengan kejam. Dengan suara retakan yang terdengar, tubuh Wang Yiheng terpelintir secara tidak teratur dari pinggangnya. Serangan ini telah mematahkan tulang punggungnya. Saat itu juga, Wang Yiheng terlempar jauh. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya lumpuh saat dia terbaring di tanah. Chen Wudi menjatuhkan tongkat lingkaran emas dengan keras ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Sambil memegang tongkatnya dengan tegak, dia tampak agung. Chen Wudi berbalik dan memandang Ren Xiaosu. "Tuan, apakah saya keren?" Aku benar-benar, Ren Xiaosu tercengang dan tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Para pengungsi segera menjauhkan diri dari Wang Yiheng. Mereka semua takut dilibatkan oleh Wang Yiheng, yang meratap kesakitan di tanah, sementara mata pelarian lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sudah lama membenci Wang Yiheng dan tahu dia hanya akan semakin sulit dipuaskan. Seseorang berkata kepada Chen Wudi, "Terima kasih." "Mengapa kamu berterima kasih padaku?" Chen Wudi melambaikan tangannya tanpa peduli. "Kamu seharusnya berterima kasih pada tuanku." Beberapa orang tercengang ketika mereka berbalik dan memandang Ren Xiaosu. "Terima kasih." Mata Ren Xiaosu berbinar, karena dia telah menerima lebih dari 10 tanda terima kasih hampir tanpa usaha. Dia khawatir tentang bagaimana mengumpulkan lebih banyak tanda terima kasih. Dia tidak menyangka Chen Wudi akan membantunya mendapatkan begitu banyak tanpa dia perlu melakukan apapun. Yan Liuan memandang Ren Xiaosu. Dia ingin bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun, dia melihat Ren Xiaosu berjalan dengan penuh semangat menuju Chen Wudi. "Murid, apakah lukamu masih sakit? Guru memiliki obat yang sangat bagus di sini yang dapat mengobati luka." Yan Liuan bingung. Wang Fugui bingung. Semua orang yang menonton bingung. Apakah mereka benar-benar harus pergi ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci Buddha?